Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat Allah yang masih dianugerahkan kepada kita bersama, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas hidup yang kita lakukan, termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berharap kita mendapat syafaat dari beliau nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ceramah singkat kita pada hari ini adalah tentang membangun rasa syukur selama Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersyukur adalah satu bentuk buah keimanan dari seorang mukmin atas anugerah yang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai seorang mukmin. Bahwa kita tahu bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita cukup banyak, sehingga Allah menyetir dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa yang mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti dia tidak bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur di bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, bahwa Allah memberikan umur yang panjang, Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang cukup luar biasa, yang mungkin saja harus kita syukuri atas nikmat Allah itu. Karena kita tahu bahwa tidak semua orang yang hari ini diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah. Kita tahu mungkin di sekeliling kita, mungkin tahun lalu dia masih bersama kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita mungkin bersama melaksanakan sholat tarawih, tapi mungkin tahun ini kita tidak bertemu lagi dengan mereka, saudara-saudara kita, karena mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat-nikmat Allah itulah salah satu sikap yang harus kita wujudkan dalam hidup ini adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Jadi bukan hanya persoalan bahwa kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu di Ramadan ini, tapi sesungguhnya cukup banyak nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri dalam hidup ini sebagai wujud buah dari keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an persoalan bersyukur ini, bahwa sedikit sekali orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan itu. Bahwa Allah katakan dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Bahwa ketika manusia itu disempurnakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah meniupkan ruh kepada manusia itu, dan kemudian Allah menciptakan pendengaran bagi manusia, penglihatan dan afidah, hati kepada manusia. Tapi kadang manusia itu qalilan ma tashkurun, sedikit sekali manusia itu yang bersyukur atas nikmat yang pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita tahu
bahwa kadangkala manusia itu sibuk dengan apa yang dia tidak peroleh dalam hidup ini, tetapi sesungguhnya dia tidak memikirkan sesungguhnya cukup banyak nikmat-nikmat Allah yang dia berikan, yang kemudian dia tidak syukuri atas pemberian Allah tersebut dalam hidup ini. Dia sibuk dengan apa yang dia tidak punya, dia sibuk dengan apa yang dia tidak ada di dalam hidupnya, tetapi dia tidak sibuk dengan apa yang ada yang dia miliki dalam hidup ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai seorang mukmin kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah itu. Arti bersyukur ini adalah berterima kasih atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bentuk kesyukuran itu adalah bukan hanya dalam sisi lisan, yaitu kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengakui bahwa apa yang kita miliki dalam hidup ini, bahwa itu datangnya dari Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, tapi sesungguhnya bahwa bersyukur terhadap nikmat Allah itu adalah kita wujudkan dalam bentuk perbuatan, kita aplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempergunakan semua nikmat-nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, dalam Ramadan ini wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan itu. Yang pertama adalah kita mewujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa bertemu dengan Ramadan ini. Maka wujud rasa syukur atas itu semua adalah kita menunaikan ibadah selama Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita menunaikan segala macam ibadah di Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentu Ramadan ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bahwa Allah memberikan kemuliaan tersendiri kepada kita dengan melakukan amal di bulan Ramadan ini yang tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, ketika diberikan kesempatan oleh Allah kita bertemu dengan Ramadan ini, maka kemudian kita tunaikan ibadah-ibadah itu, kita ambil petik sebuah kemuliaan yang Allah berikan, bonus-bonus kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu, maka jangan kita lewatkan. Oleh karena itu, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min janbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan juga mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi wujud rasa syukur kita ini pada kita bisa diberikan bertemu dengan Ramadan ini, maka kita tunaikanlah hak-hak Allah, yaitu kita melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bahwa rasa syukur itu adalah diwujudkan dengan saling membantu satu dengan yang lain. Bahwa hikmah dibalik dari puasa Ramadan itu adalah akan melahirkan sebuah kesolehan sosial. Jadi selain kesolehan individual yang akan lahir dari puasa Ramadan ini, yaitu kedekatan kita kepada Allah atas sebuah rasa syukur kita terhadap nikmat Allah itu, bahwa sesungguhnya puasa Ramadan ini akan juga mendidik kita menjadi orang-orang yang soleh secara sosial. Bahwa kita tahu dalam hidup ini tidak semua orang seberuntung kita. Tidak semua orang mungkin sama secara kondisi kehidupan dalam hidup ini. Oleh karena itulah ini adalah merupakan romantika hidup. Ada orang yang hidup susah, ada orang fakir, ada miskin, ada orang-orang kaya. Dan tentunya puasa Ramadan ini akan melahirkan menjadi orang-orang yang bisa berempati, ikut merasakan bagaimana dirasakan oleh orang-orang saudara-saudara kita yang tidak mampu, dirasakan bagaimana rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang miskin, dirasakan bagaimana orang-orang yang tidak mampu dalam kondisi haus dan lain sebagainya. Dan tentu dengan merasakan lapar dan haus itu, maka kemudian akan muncul dalam hidup kita harus saling berempati, saling membantu sama-sama lain.
kita harus saling berkasih sayang dengan satu sama lain, dan pada akhirnya kita akan mewujudkan harus saling membantu dalam hidup ini. Oleh karenanya, untuk bisa kita mewujudkan sebuah kesyukuran itu tentunya bahwa kita saling berbagilah, dan itu merupakan wujud dari kesyukuran kita. Islam mengajarkan kepada kita bahwa untuk senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah itu. Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah itu, maka dia akan ditambahi nikmat-nikmat yang lain nantinya. Dan siapa yang ingkar terhadap nikmat Allah, bahwa tunggulah azab Allah itu adalah amat pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu prinsip yang hidup yang harus kita tanamkan agar senantiasa kita muncul rasa syukur kita kepada Allah adalah Rasulullah mengajarkan dalam urusan keduniaan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Bahwa dalam urusan keduniaan ini, mari kita lihat orang yang di bawah kita, orang yang tidak seberuntung dengan kita. Bahwa dengan kita melihat orang-orang yang tidak seberuntung dengan kita, maka akan muncul rasa saling membantu itu, saling pengertian itu, rasa syukur itu. Dan jangan kita melihat orang-orang yang lebih dari kita. Karena apa? Karena kalau kita melihat orang yang lebih dari kita, kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Ramadan akan mendidik kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah itu, dengan mewujudkan beribadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan peluang-peluang kebaikan itu dalam Ramadan tahun ini, dan juga tentunya diharapkan akan melahirkan kita soleh secara sosial, yaitu membantu sesama kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan, dan tentunya kita tidak berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang ingkar terhadap nikmat Allah yang Allah berikan itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bersama, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.